Saya masuk lebih jauh lagi. Arti dan makna kata penatua. Atau sering juga penatua ini Alkitab memberikan istilah lain yaitu penilik jemaat. Atau secara umumnya pendeta. Dalam bahasa Yunani, penatua sama dengan penilik jemaat. Atau bahasa umum sekarang, pendeta, pastor, atau gembala. Sama aja. Siapa nih? Orang yang lebih tua. Bukan masalah umur nih tuanya. Tapi orang yang lebih rohani. Itu maksudnya. 1 Timotius 5 ayat 1 dan juga 1 Petrus 5 ayat 5. Maka seringkali diterjemahkan sebagai penatua. Sekali lagi ya, penatua itu berarti bukan usia, tapi kerohaniannya sudah lebih matang, sudah lebih dewasa, sudah lebih mumpuni. Bahasa Indonesianya, penatua itu harus orang yang lebih rohani daripada jemaat atau juga dari diaken, yaitu majelis atau sintua. Itu wajib hukumnya. Penatua atau pendeta disebut juga penilik jemaat. Di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-17. Dan ayat 28. Serta 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 dan Titus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Penatua menunjukkan tingkat pertobatan. Penatua itu artinya dia sudah lebih dulu mengalami pertumbuhan secara rohani dan karakter. Lagi-lagi, dia harus sudah lebih awal mengalami perubahan dalam totalitas hidupnya. Rohaninya, karakternya, etika komunikasinya, cara melayaninya, bahkan dalam melakukan semua hal. Dia harus lebih, lebih, lebih. Maka memang menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, harus lebih rohani dong. Harus lebih menunjukkan buah-buah pertobatannya dong dibanding daripada penatua. Ya, maaf, dibanding daripada para diaken, majelis sintua, apalagi jemaat. Jangan sebaliknya. Jemaat lebih rohani daripada pendeta. Itu namanya terlalu. Istilah penilik jemaat juga menunjukkan tugas penatua atau pendeta tadi untuk melakukan pengawasan pecahan yang akan dikonsumsi oleh jemaat. Penatua itu juga artinya melindungi jemaat dari ajaran-ajaran sesat, termasuk juga dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman. Pertanyaannya apa fungsi utama penatua? Satu, dalam konteks tugas mengajar, memimpin, menggembalakan, dan menjaga kesehatan rohani jemaat. Jadi ibarat pendeta itu sebenarnya adalah dokter, dokter rohani jemaat. Pendeta itu adalah dokter perilaku, sifat karakter jemaat. Maka pastikan kita sebagai pendeta, sebagai dokter, harus lebih sehat rohaninya. Harus lebih sehat karakter kita.
termasuk etika komunikasi dan totalitas hidup kita harus. Karena kita punya tugas melindungi, mengawasi jemaat itu. Nah, satu kewajaran lah kalau ada tuntutan yang lebih tinggi kepada para pendeta dari jemaat, wajar. Jadi saya melihat kalau ada banyak jemaat mengkritik pendetanya, saya melihat tidak selalu salah juga. Ada juga sisi positifnya. Kenapa? Karena mungkin pendetanya tidak memiliki standar kehidupan rohani karakter yang lebih tinggi dibanding jemaatnya. Maka ada tuntutan itu positif kan? Maka bagaimana kita meresponi hal-hal yang seperti itu? Ya nggak usah marah, nggak usah kebakaran jenggot kita menjadi pendeta ya. Nggak usah langsung kita usir-usir lah, jangan. Kita tingkatkan pertumbuhan perubahan kualitas rohani, karakter, dan totalitas hidup kita. Gitu. Jadi pendeta juga harus punya kualifikasi pengetahuan dan keterampilan yang harus lebih tinggi daripada diaken, penatua, diaken artinya sintua, majelis. Demikian juga hanya dengan keterampilan. Pendeta harus lebih tinggi. Artinya pendeta itu harus memiliki kemampuan untuk mengajar. Kalau pendeta tidak mampu mengajar, lalu bagaimana? Dia mau apakan itu jemaatnya kan kira-kira begitu. Tapi jangan lupa, banyak nih yang kita ajarkan firman Tuhan kepada jemaat kita. Sebanyak itu juga yang harus kita jadi, sebanyak itu juga yang harus kita teladani. Kan begitu. Termasuk rekam jejak, track record, totalitas kehidupan kita itu harus menjadi surat yang terbuka. Jangan menjadi kuburan yang hanya kelihatan di luar putih, menarik. Tapi dalam kuburan itu tidak lain tidak bukan bangkai dan tulang belulang. Itu nggak boleh. Jadi pendeta harus sama hidup kita di luar dengan di dalam. Jadi pendeta harus sama kita rohaninya. Di rumah, di gereja, termasuk juga di pasar, di kantor, di ladang, harta rohani. Ya, tidak boleh hanya hari Minggu rohani, lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu rohana. Nggak boleh. Gimana posisi kita sebagai penatua, penilik, jemaat, atau pendeta, atau gembala? Kita memiliki wewenang dan tanggung jawab memimpin umat, memimpin jemaat. Setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun semakin lebih dekat kepada Tuhan. Itu tugas kita. Dan ini nggak boleh kita abaikan. Lalu pertanyaan apa syarat-syarat